Baik, jadi perkenalkan, nama saya Evert Paul Mengimbelat, NIM 2202430. Nama saya Melisa Kristi Pasiowan, NIM 220243032. Nama saya Jessica Dina Tabar dengan NIM 22024044. Kali ini kami akan mempresentasikan tentang materi perkuliahan kami, yaitu Artificial Intelligence. Oke, baik, kita mulai saja untuk materi kali ini. Kita mulai dari bagian manajemen support system. Nah, di manajemen support system ini terdapat decision support systems, yang dimana sistem ini berbasis komputer yang membantu pengambilan keputusan dengan menyediakan data, model, dan analis untuk mengevaluasi berbagai pilihan dalam situasi yang kompleks. Lalu di sini terdapat group support systems, ini juga termasuk ke dalam grup DSS. Nah, sistem ini yang menggunakan teknologi komunikasi, komputasi, dan dukungan keputusan untuk membantu kelompok orang mencari solusi atas masalah. Lalu, di sini terdapat Executive Information Systems. Nah, sistem ini berbasis komputer yang interaktif, yang membantu eksekutif mengakses data dan informasi. Lalu ada Expert Systems. Nah, Expert Systems ini adalah sistem yang berusaha mengadopsi pengetahuan manusia ke komputer, agar komputer dapat menyelesaikan masalah seperti yang biasa dilakukan oleh para ahli. Lalu di sini ada Artificial Neural Networks. Nah, model pembelajaran mesin ini terinspirasi oleh sistem saraf otak manusia. Dan yang terakhir terdapat Hybrid Support Systems. Nah, sistem ini menggabungkan fitur-fitur dari berbagai tipe sistem pendukung, seperti Decision Support Systems, Group Decision Support Systems, dan juga Group Support Systems. Oke, kita lanjut. Di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Nah, di sini ada faktor teknologi informasi, komputer, dengan tren yang meningkat dan menghasilkan lebih banyak alternatif pilihan. Lalu ada faktor kompleksitas struktural kompetisi dengan tren meningkat yang menghasilkan bahaya yang lebih besar dari kesalahan yang terjadi. Dan ada faktor pasar internasional dengan tren meningkat. Lalu ada faktor stabilitas publik dengan tren menurun. Dan juga ada faktor konsumerisme. Dan yang terakhir ada faktor intervensi pemerintah dengan tren yang meningkat dan akan menghasilkan ketidakpastian yang berkaitan dengan masa depan. Lalu masih ada lagi faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Di sini ada kecepatan perubahan luar biasa besarnya. Lalu ada pendekatan manajemen trial and error menjadi lebih sulit. Dan yang terakhir ada manajer harus lebih canggih. Harus belajar bagaimana cara menggunakan tool dan teknik-teknik yang baru dan yang selalu berkembang di bidangnya masing-masing. Selanjutnya di sini ada 3 fase proses pengambilan keputusan. Nah, di sini yang pertama ada intelligence. Nah, ini merupakan pencarian kondisi-kondisi yang dapat menghasilkan keputusan. Yang kedua terdapat choice, yaitu pemilihan dari materi-materi yang tersedia, mana yang akan dikerjakan. Lalu yang ketiga atau yang terakhir ada design. Nah, ini menemukan, mengembangkan, dan menganalisis materi-materi yang mungkin untuk dikerjakan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang proses-proses yang terjadi pada kerangka pendukung keputusan. Yang pertama itu mempunyai terstruktur, mengacu pada permasalahan rutin dan berulang untuk solusi standar yang ada. Dan yang kedua, tak terstruktur adalah atau fusi, permasalahan yang kompleks di mana tak ada solusi serta merta. Masalah yang tak terstruktur adalah tak adanya 3 fase proses yang terstruktur. Dan yang ketiga, semi terstruktur. Terdapat beberapa keputusan terstruktur tetapi tidak semua dari fase yang ada. Lanjut, Decision Support System atau DDS. DDS merupakan suatu sistem yang ditunjukkan untuk mendukung manajemen pengambilan keputusan.
sistem berbasis model yang terdiri dari prosedur-prosedur dalam pemrosesan data dan pertimbangannya untuk membantu manajer dalam mengambil keputusan. Syarat DDS yaitu sederhana, mudah beradaptasi, user-friendly, robust, mudah untuk dikontrol, dan lengkap. Istilah-istilah DDS. Istilah-istilah DDS didefinisikan dalam istilah atau DDS defined in terms of Gorey, yaitu ada Gorey and Scott Morton pada 1971 mengembangkan problem type, system function, atau support. Yang kedua ada Little pada 1970 menggunakan System Function Interface Characteristic. Dan yang ketiga Alter pada 1980 Usage Message Pattern System Objective. Dan yang keempat Moore and Chain pada 1980 mengembangkan Usage Pattern System Capabilities. Bonsex L 1980 System Components, dan yang terakhir Keane pada 1980 Development Process. Selanjutnya, apa saja karakteristik dan kemampuan DSS? Karakteristik dan kemampuan DSS terdiri dari 14 bagian, yaitu dengan penjelasannya sebagai berikut. Yang pertama ada Semi-Structured Decisions adalah sebuah DSS yang menyediakan dukungan bagi pengambil keputusan utamanya pada situasi semi-terstruktur dan tak terstruktur dengan memadukan pertimbangan manusia dan informasi terkomputerisasi. Yang kedua, for managers and different levels adalah sebuah dukungan yang disediakan untuk berbagai level manajerial yang berbeda, mulai dari pimpinan puncak sampai manajer lapangan. Yang ketiga, for groups and individuals adalah sebuah dukungan yang disediakan bagi individu dan juga bagi grup. Yang keempat ada independent or sequential decisions adalah sebuah DSS yang menyediakan dukungan ke berbagai keputusan yang berurutan atau saling berkaitan. Dan yang kelima ada support intelligence, design and choice. Adalah sebuah DSS yang mendukung berbagai fase proses pengambilan keputusan, yaitu intelligence, design and choice. Yang keenam ada support variety of decision styles and processes. Adalah sebuah dukungan berbagai proses pengambilan keputusan yang berbeda-beda. Lalu yang ketujuh, ada adaptability and flexibility, yaitu DSS selalu bisa beradaptasi sepanjang masa. Yang kedelapan, ease of use, yaitu DSS mudah untuk digunakan. Yang kesembilan ada effectiveness, not efficiency. Adalah sebuah DSS yang mencoba untuk meningkatkan efektivitas dari pengambilan keputusan, yaitu akurasi jangka waktu dan kualitas yang lebih daripada efisiensi yang bisa diperoleh, atau biaya membuat keputusan yang termasuk biaya penggunaan komputer. Yang ke-10 ada humans control the machine. Adalah suatu pengambil keputusan yang memiliki kontrol menyeluruh terhadap semua langkah proses pengambilan keputusan dalam menyelesaikan masalah. Yang ke-11 ada evolutionary usage, yaitu DSS mengarah pada pembelajaran. Ke-12 ease of construction, yaitu pengguna harus mampu menyusun sendiri sistem yang sederhana. Yang ke-13 modeling adalah sebuah DSS yang biasanya menggunakan berbagai model dalam menganalisis berbagai keputusan. Dan yang terakhir, yaitu 14, knowledge adalah DSS yang dalam tingkat lanjut dilengkapi dengan komponen knowledge yang bisa memberikan solusi yang efisien dan efektif dari berbagai masalah yang pelik.
Selanjutnya, apa saja keuntungan DSS? Keuntungan DSS terdiri dari 10, yaitu yang pertama, mampu mendukung pencarian solusi dari masalah yang kompleks. Kedua, respon cepat pada situasi yang tidak diharapkan dalam kondisi yang berubah-ubah. Yang ketiga, mampu untuk menerapkan berbagai strategi yang berbeda pada konfigurasi berbeda secara cepat dan tepat. Yang keempat, pandangan dan pembelajaran baru. Yang kelima, memfasilitasi komunikasi. Yang keenam, meningkatkan kontrol manajemen dan kinerja. Yang ketujuh, menghemat biaya. 8, keputusan lebih tepat. 9, meningkatkan efektivitas manajerial, menjadikan manajer dapat bekerja lebih singkat dan dengan sedikit usaha. Dan yang ke-10 yaitu meningkatkan produktivitas analisis. Selanjutnya, apa saja komponen dari DSS? Komponen dari DSS terdiri dari yang pertama ada data management, yaitu termasuk database yang mengandung data yang relevan untuk berbagai situasi dan diatur oleh software yang disebut Database Management Systems atau DBMS. Kemudian yang kedua ada model management, yaitu yang melibatkan model finansial, statistikal, manajemen sains, atau berbagai model kuantitatif lainnya, sehingga dapat memberikan suatu kemampuan analitis dan manajemen software yang diperlukan dalam sistem. Yang ketiga ada communication atau dialog subsystem, yaitu user dapat berkomunikasi dan memberikan perintah pada DSS melalui subsistem ini, yang berarti menyediakan antarmuka. Yang keempat, knowledge management, yaitu subsistem opsional yang dapat mendukung subsistem lain atau bertindak sebagai komponen yang berdiri sendiri. Selanjutnya ada model konseptual DSS. Berikut ada gambar dari model konseptual DSS. Di sini ada gambar yaitu ada computer based system atau sistem komputer lain yang terhubung dengan komponen-komponen DSS tadi, yaitu data management, model management, knowledge manager, dan dialog management. Nah, data management ini terhubung dengan suatu data eksternal dan internal. Data management memperoleh data dari eksternal maupun internal. Kemudian data management memberikan analisis ke model manajemen. Data management dan model manajemen ini terhubung ke knowledge manager. Dalam knowledge manager ada hubungan dengan dialog manajemen, yang dimana hubungan ini menggambarkan proses di mana informasi atau wawasan dari knowledge manager dikomunikasikan melalui dialog manajemen. Dialog manajemen berfungsi sebagai antarmuka interaktif yang menyampaikan hasil tersebut ke pengguna. Kemudian ada hubungan antara dialog manajemen dan manajer atau user. Garis ini menunjukkan jarak komunikasi utama antara sistem dan pengguna atau manajer. Pengguna berinteraksi dengan sistem melalui dialog manajemen untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam proses pengambilan keputusan. Dan itulah presentasi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.